Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi keempat tentang prinsip belajar bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi keempat ini tentang prinsip belajar. Cakupan materinya, yang pertama kepentingan prinsip belajar, yang kedua jenis prinsip belajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi keempat ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Kepentingan prinsip belajar, 2. Jenis prinsip belajar. Kajian materi dalam prinsip belajar, yang pertama kepentingan prinsip belajar, yang kedua jenis prinsip belajar. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang kepentingan prinsip belajar, di mana efisiensi proses belajar dan ciri proses belajar itu telah Anda pelajari pada inisiasi 1 dan 2. Pada hakikatnya, manusia belajar untuk mendapatkan kemampuan agar dapat memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya. Justru karena manusia itu dalam hidupnya selalu dihadapkan kepada masalah, maka dia perlu belajar. Selanjutnya, pada hakikatnya belajar itu merupakan pemecahan masalah dalam kehidupan manusia, di mana manusia itu dituntut untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya. Kita lihat dari segi agama, di mana dalam agama ini belajar bagi manusia hukumnya wajib. Belajar dilakukan mulai dari ayunan sampai liang lahat. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kemudian yang kedua, dilihat dari kehidupan sehari-hari, belajar itu adalah inti sari dari hidup. Kemudian belajar itu berlangsung seumur hidup. Selanjutnya belajar sekarang untuk digunakan sekarang juga. Selanjutnya belajar berpusat pada masalah. Kemudian belajar itu sambil berbuat dengan bekerja. Selanjutnya dilihat dari kehidupan masyarakat. Dari kehidupan masyarakat di sini, yang pertama itu learning to know, di mana seseorang itu harus belajar mengenal tentang prinsip. Yang kedua, learning to do, di mana manusia itu belajar mengenal tentang keterampilan yang sedang dimiliki. Yang ketiga, learning to live together, di mana manusia tersebut harus mengenali dirinya sendiri dan wajib mengenali orang lain. Yang keempat, learning organization, di mana manusia itu dapat berorganisasi dan menjadi pemimpin. Yang kelima, learning society, di mana manusia itu dapat mengembangkan kehidupannya agar lebih maju. Selanjutnya, jenis prinsip belajar, di mana yang pertama itu adalah belajar isyarat, di mana belajar isyarat itu merupakan alat komunikasi yang dilakukan atau digunakan oleh manusia. Contohnya di sini ada isyarat asap, bunyi, warna, dan indera. Yang kedua, belajar rangsangan tanggapan. Belajar rangsangan tanggapan ini belajar menggunakan tanggap atau manusia itu lebih tanggap ketika diberi proses belajar dan dirangsang dari semua indera. Selanjutnya, belajar asosiasi verbal, di mana belajar ini menghubungkan bahasa dan kata. Yang keempat, belajar rangkaian tanggapan, di mana belajar ini kelanjutan dari belajar rangsangan tanggapan. Misalnya di sini, cara menghidupkan motor diesel. Selanjutnya, belajar diskriminasi berganda, di mana belajar di sini itu dapat membedakan suatu objek, misalnya dalam perbedaan tanah. Tanah itu ada yang subur dan ada yang tidak. Yang keenam, belajar konsep. Belajar konsep di sini itu memahami konsep
dalam kehidupan. Misal kita mengenali konsep serangga, di mana kita melihat serangga itu dari jenisnya, badannya, dan bahayanya. Selanjutnya yang ketujuh, belajar prinsip, di mana manusia itu harus menguasai sebuah prinsip dalam kehidupannya. Contohnya di sini adalah hukum Archimedes. Dan yang kedelapan, belajar pemecahan masalah, di mana manusia itu merupakan atau memiliki sebuah prinsip, kemudian dipecahkan permasalahannya sendiri. Contohnya di sini, besi itu jika dipanaskan akan mengembang, maka kalau memasang rel kereta api itu dibuat tidak rapat. Selanjutnya untuk evaluasi bisa Anda baca dan pahami sendiri sesuai dengan kunci jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 soal. Selanjutnya untuk daftar pustaka, untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Canisius. Selanjutnya untuk profil, media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN Satumbai Kabupaten Kudus. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.